solusi pemerintah gimana dengan kekosongan yang dari SPBU swasta? Jadi gini ya, betul juga sebetulnya, karena pemerintah bilangnya kuotanya swasta itu udah ditambah 100% di tahun 2024, ditambah dengan 2025 ditambah lagi 10%. Jadi total 110% yang diterima sama si swasta ini. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Cuman, Bahlil Lahadalia, Menteri SDM waktu itu sempat bilang, kalau dibuka lagi keran impornya, ini bakal susah. Susahnya kenapa? Karena BBM itu diperuntukannya nggak cuma dibagi ke pihak swasta aja, tapi ada peruntukan untuk bidang-bidang yang lain, usaha-usaha yang lain. Jadi porsinya harus dibagi. Kalau dipasok lebih banyak lagi untuk swasta, nanti sektor yang lain gimana? Nggak kepake. Nggak bisa dapat jatah juga, ya sayang gitu loh, dan akan mempersulit bidang-bidang usaha yang lain. Nah makanya kemudian keluarlah keputusan atau kebijakan dari Kementerian SDM dinaikannya mentok di 10% itu tadi untuk tahun 2025. 10% di tahun ini tambah yang 100% 2024, jadi kan udah 110%. Kalau versinya Dirjen Migas, dengan membaca dinamika kayak gini, Dirjen Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman itu sampai bilang gini, pihak swasta perlu menyerap impor BBM yang tersedia di Pertamina. Singkatnya nih, pemerintah menyarankan biar SPBU swasta ini beli bahan bakar dari Pertamina. Makanya kemudian pertengahan September kemarin kan sempat ada pertemuan tuh antara pemerintah sama Pertamina dan 4 badan usaha swasta. Di situ dicari jalan tengah lah gimana caranya biar pasokan-pasokan BBM di SPBU swasta ini bisa tetap ada sesegera mungkin. Karena kan ya kau lihat aja lah sendiri dari banyak visual di medsos dan pemberitaan tuh, ngantrinya luar biasa, barangnya kosong, mereka tetap nungguin sampai barangnya ada. Masalahnya nungguin berapa lama kita kan nggak tahu. Nah, dengan membaca dinamika itu aja, dicarilah segera solusi biar nggak ada kerugian yang ditanggung sama konsumen ini, gitu kan. Kementerian SDM sebetulnya masih nunggu finalisasi data sampai ada pertemuan itu, kebutuhan impor BBM-nya pihak-pihak swasta ini berapa banyak, biar nanti bisa diserahkan ke Pertamina, biar ditindaklanjuti pembagiannya bakal kayak gimana nih. Karena yang terakhir kali yang kupahami itu, Pertamina Patraniaga masih punya sisa kuota impor. Itu jumlahnya 7,5 juta kiloliter. Nah, sampai akhir tahun ini, berarti ini kan bulan apa? Oktober. Oh iya, masalah pada bulan September, pertemuan bulan September, Oktober, November, Desember. Dalam kurun 4 bulanan, sampai akhir Desember 2025, itu bakal dibagi tuh banyaknya 571.748 kiloliter. Untuk swasta aja. Dari sisa 7,5 juta punyanya Pertamina. Nah, itu kan udah dibagi tuh, dan itu sudah diflorkan dalam pertemuan mereka-mereka. Kementerian SDM, Pertamina, sama pihak si swastanya itu tadi. Tapi problem baru, bos. Apa itu? Nungguin nih penonton, nungguin nih publik. Katanya udah sepakat untuk beli best fuel. Kok nggak jadi-jadi nih muncul barangnya sampai bulan Oktober. Itu pertemuan udah pertengahan September sampai Oktober pun kok nggak ada, masih tetap kosong. Bahkan terakhir kabarnya itu tuh ada SPBU yang nihil stok sejak awal Oktober. Penyebabnya apa kata lo? Ternyata di dalam itu bukan yang best fuel banget, bukan yang murni-murni banget. Coba kau ingat, pertemuan itu Bahlil kan sampai bilang, best fuel ini adalah BBM murni tanpa campuran apapun, tanpa zat adiktif apapun. Jadi si swasta terima bersih barangnya, kalau pakai bahasa kita barang mentahnya lah. Barang mentahnya nanti untuk campuran-campuran adiktif itu disesuaikan dengan kebutuhan dari SPBU swasta masing-masing. Terserah lah mau nambahkan apa, zat-zat apa, itu tergantung dari produk masing-masing. Ternyata di dalam situ ada 3,5% etanol dalam best fuel itu. Wow. So, pihak swastanya mempertanyakan lagi. Lah katanya best fuel, katanya murni. Kenapa ada etanol 3,5%? Ini lagi yang bikin dealnya deadlock. Dari sana makanya sampai sekarang itu barang nggak nyampe-nyampe di SPBU swasta. Konsumen yang kebiasa pakai produk-produk dari SPBU swasta, ya nunggu lagi. Masalahnya nunggu berapa lama? Entah sampai deal. Dealnya kapan? Entah. Tapi soal etanol tadi 3,5%, gue juga kayaknya kemarin sempet baca kalau pemerintah tuh bilang itu wajar kok, ada di BBM negara lain juga ada, bahkan ambang batasnya sampai 20%. Iya. Itu gimana tuh? Dirjen Migas memang bilang gitu juga. Contohnya dia bahkan nyebut AS sama Brasil juga punya kebijakan yang sama, dan etanol juga nggak masalah juga tuh ke kendaraan. Produk-produk yang ada di luar negeri, ambil contoh yang 2 negara tadi ku bilang, nggak ada tuh kasus kendaraan rusak atau apalah yang akhirnya membuat rugi masyarakat.
Wong masih di limit kita kok, limit dalam aturan kita juga maksimal 20%. Di sini 3,5%, harusnya nggak perlu jadi masalah dong. Ini kalau aku kutip pernyataannya Dirjen Migas Laude Sulaiman sampai bilang kayak gini, nggak ganggu performa BBM, masih dalam range yang diizinkan 20%. Dan menurut dia masalah ini lebih ke komunikasi dan kesepakatan antar pelaku usaha. Kalau dia bahkan ngibaratin ibarat beli pisang goreng. Jadi ada pedagang beli pisang goreng tanpa tambahan apapun, ada penjual yang jual pisang goreng tambah garam, ada yang jual pisang goreng tambah coklat. Jadi ini tergantung preferensi bisnis masing-masing aja sebetulnya. Tapi ada pembanding datanya di sini ya. Kalau aku kutip pernyataan dari pakar energi dari ITB, dia sempat bilang sebetulnya ada zat etanol itu buat naikin oktan booster. Oktan booster itu ya intinya bisa naikin kadar kualitas oktan yang sesuai dengan harapan lah dari produk BBM itu. Cuman ada risiko. Apa tuh? Risiko dari oktan itu ada dalam BBM atau dari campuran BBM itu bisa mempengaruhi risiko kendaraan bisa cepat panas atau enggak. Makin tinggi kadar etanolnya, kemungkinan kendaraan bisa cepat panas juga bisa lebih tinggi. Nah, disitulah kemungkinan pihak swasta ini masih pikir-pikir mau terima dengan etanol ini atau pengen bersih aja. Karena ya nggak mau rugi juga mereka. Mereka punya, kasarnya mereka kan punya pelanggan tetap nih. Kendaraan mereka nggak masalah. Tiba-tiba ada campuran etanol yang bahkan tidak sesuai dengan standar produknya mereka ya. Kalau terjadi apa-apa, produk mereka malah merusak kendaraan dari konsumen. Ujung-ujungnya pengaduan, bikin klaim, terus bisa jadi diposting sana sini, dibikin unggahan, oh ini produknya jelek, ina inu ya. Namanya juga swasta kan prinsipnya yang penting gimana caranya menjaga cash flow, menjaga yang penting bisnisnya tetap untung kan. Betul. Nah, kalau udah kayak gitu mereka kan gimana caranya menekan kerugian itu. Tapi dari base fuel-nya saja ada campuran etanol, mereka ya ibaratnya nggak mau nanggung kerugian besar lah. Makanya sampai sekarang tidak mau menerima. Belum tahu nih arahnya bakal nerima juga atau enggak. Sementara udah lama kan kosongnya dari bulan Agustus.